Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah karakteristik, pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Ini mencakup cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, menghadapi tantangan, dan menanggapi pengalaman hidupnya. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup, dan seringkali berperan dalam membentuk identitas seseorang. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Yinger menjelaskan bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan orang lain. Lalu menurut Rochek and Warren menjelaskan bahwa kepribadian ialah sebagai organisasi faktor-faktor biologis, psikologi, dan sosiologi yang mendasari perilaku seseorang. Faktor biologi meliputi keadaan fisik, sistem saraf, watak, dan proses pendewasaan individu yang bersangkutan dan kelainan-kelainan biologi lainnya. Sedangkan faktor psikologi yaitu meliputi faktor unsur temperamen, perasaan, keterampilan, kemampuan belajar, dan keinginan lainnya. Lalu menurut George menjelaskan bahwa kepribadian merupakan bentuk tingkah laku manusia yang selalu berkembang seiring waktu. Perkembangan kepribadian dalam seseorang biasanya akan berlangsung seumur hidup secara bertahap melalui interaksi dengan masyarakat. Selain itu, kepribadian biasanya ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama heredity atau keturunan, merupakan suatu keturunan dari kedua orang tua yang menurun pada individu tersebut. Yang kedua yaitu ada trait atau sifat-sifat. Hal itu merupakan sifat-sifat asli dari individu tersebut. Lalu menjelaskan mengenai kerangka kepribadian. Yang pertama yaitu ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Merupakan sebuah alat psikologi yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang berdasarkan teori psikologi Carl Jung. Yang pertama yaitu terdapat extrovert dan introvert. Ini menjelaskan bahwa individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Selanjutnya terdapat perasa dan intuitif. Tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka fokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Selanjutnya terdapat pemikir dan perasa. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pada diri mereka. Lalu terdapat menilai dan menerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Selanjutnya yaitu kerangka kepribadian Big Five atau 5 besar. Model kepribadian ini terdiri dari 5 dimensi utama yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu ada ekstraversi, merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua yaitu ada mudah akur dan ramah, merupakan dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kehati-hatian, merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Selanjutnya ada stabilitas emosional, yaitu dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Selanjutnya yaitu terdapat keterbukaan, merupakan dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Selanjutnya ada yaitu kerangka kepribadian Dark Triad,
adalah istilah yang merujuk pada 3 ciri kepribadian yang dianggap memiliki sifat negatif. Yang pertama yaitu ada Machiavellianisme. Ini melibatkan manipulasi, eksploitasi orang lain, dan fokus pada kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan norma moral. Yang kedua yaitu ada narsisme. Karakteristik ini ditandai oleh perasaan suka pamer, kebutuhan akan pengakuan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu ada psikopat. Ini mencakup impulsivitas, kurangnya penyesalan, dan perilaku antisosial. Selanjutnya yaitu mengenai kepribadian dan situasi. Yang pertama yaitu terdapat teori kekuatan situasi yang menjelaskan bahwa kejelasan atau clarity tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban, tanggung jawab kerja, persediaan yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena individu dapat segera menentukan apa yang dilakukan sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Yang kedua yaitu ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban, tanggung jawab cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seseorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Selanjutnya yang keempat itu ada konsekuensi. Tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh terhadap persepsi kita. Kepribadian individu dan nilai di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada kecocokan orang dan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Lalu terdapat kecocokan orang organisasi. Orang-orang tertarik pada organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka akan meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.